Jadi ketika saya berbisnis, tapi saya masih jadi PNS, saya pasti pikiran saya minimal itu mendua. mikirin, Iya dong, harus. mikirin bisnis saya kan. Padahal seharusnya kan saya kan mikirin pekerjaan saya kan. Dan saya harus ada di pilihan bahwa ini harus memilih. Nggak bisa saya di dua-duanya. Ya, masih dalam playlist Pemburu Cuan, di mana saya menampilkan pengusaha-pengusaha muda hebat dan kita berharap menjadi inspirasi ya bagi teman-teman di luar, karena sekali lagi jumlah entrepreneur kita masih jauh dari harapan ya, dan kebangkitan ekonomi Indonesia diharapkan dari peran-peran UKM dan sebagainya. Tamu saya berikutnya adalah seorang, ini kalau dikatakan bisnis martabak, saya nggak tahu ya, sehari katanya berapa miliar. Di Jakarta doang tuh orang beli martabak. Dan kita sempat ya, ada raja-raja martabak. Tapi this is the real king of martabak ya. Pemilik brand Orange ya. Ini dia, kebetulan adik kelas saya di stan. Sony Arca Adrianto. Semoga gua nggak salah nih nyebut namanya. Hai Son. Ya. Gimana Pak? Bener nama lu gitu ya? Bener, Sony Arca Adrianto. Adrianto. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Berapa outlet sekarang? Sampai hari ini 107. Martabaknya aja. Terbesar? Terbanyak outlet? Terbanyak outletnya martabak. Udah di mana aja? Kebanyakan tuh Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi Bandung baru 3, Surabaya 1. Satu. Ada rencana ke depan untuk nambah di mana-mana? Sebenarnya sih sebelum pandemi harusnya sekarang udah tersebar seluruh Indonesia. Cuma pas waktu pandemi kami tuh wait and see sebenarnya. Ini pandemi gimana sih? Karena kan banyak info tuh simpang siur. Jadi sempat di hold di 2020-2021, kemudian di 2022 ini udah mulai gas lagi. Oke. Kan nggak mungkin kita entrepreneur kan nunggu terus kan, kayaknya nggak mungkin nih nunggu terus. Jadi timing untuk ngegas dong ini ya? Sekarang timing buat ngegas. Iya, termasuk untuk menerima investasi. Siap. Dan kerjasama. Siap. Oke, saya mengawalin pertanyaan dengan Sony sekarang menjadi seorang yang sangat sukses ya, setelah keluar dari pegawai negeri. Iya. Ya, semoga nih tidak juga menjadi membuat banyak pegawai negeri keluar. Tapi nggak apa-apa juga sih ya. Nggak apa-apa juga, ini hak semua orang lah ya. Iya. Ya, apa arti kesuksesan untuk seorang Sony? Ya, satu hal sih bahwa semakin kita berguna untuk orang itu menurut saya semakin sukses. Jadi mungkin sebagian orang bisa jadi dia sukses sebagai pegawai, bisa orang sebagai entrepreneur atau bisa di keluarga. Itulah yang membuat kita lebih berarti dan berguna untuk orang sekitar kita. Jadi sukses menurut Sony adalah kalau berguna bagi... Semakin berguna, semakin sukses. Iya. Menurut Sony, suksesnya martabak Orange yang Sony buat ini, apa sih manfaatnya untuk orang? Oke. Satu hal sih yang saya bisa sharing ke orang-orang, terutama saya sering ditanya gini, orang yang banyak nggak nyangka kalau martabak itu bisa berubah. Karena kan martabak pisau Orange ini berdiri di 2011. Dan waktu dulu tuh nggak ada tuh martabak orang kepikiran punya toppingnya macam-macam. Baru ada tuh sekitar 2015-an. Nah, ternyata setelah adanya martabak pisau Orange, baru mulai musim martabak-martabak pizza segala macam dengan topping. Jadi ternyata jika kita itu bisa memberikan sesuatu ke masyarakat, dan diterima, itu bisa menjadi contoh buat yang lain. Inovasi menjadi kunci. Inovasi menjadi kunci. Dan kita, apa yang saya lakukan itu banyak berguna dan banyak ditiru oleh orang. Makanya ketika saya sering ditanya, gimana sih terhadap martabak? Oh, nggak ada masalah. Saya bilang justru ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi memicu para anak muda atau entrepreneur lain bagaimana sih berkreasi. Dan saya menjadi ternyata saya bisa memberikan inspirasi ini banyak berguna juga nih. Jadi yang dilakukan oleh Orange itu yang pertama ya, menggunakan topping macam-macam. Jadi dulu tuh nggak bisa. Kan kita cuma paling keju, coklat. Kalau kita mau beli paling coklat, keju atau coklat keju. Orange itu tampil udah mulai toppingnya macam-macam. Dulu kacang ada dong. Ada kacang. Kemudian berikutnya ada wijen ya. Iya. Ada susu. Nah, kalau waktu 2011 Orange itu udah tampil seperti martabak pizza yang toppingnya udah macam-macam dan segala macam. Apa aja? Kalau dikombinasi itu bisa ratusan sebenarnya. Karena kan ada coklat, kacang, wijen, keju, terus kismis, pisang,
apalagi ya, Nutella, Toblerone, banyak banget. Yang paling disukain tuh biasanya tetap yang klasik. Tapi untuk rasa-rasa yang baru, orang kalau saya bilang tuh Indonesia itu kan selalu seneng dengan sesuatu yang baru. Terutama anak milenial ya. Like milenial dan Gen Z. Gen Z. Itu mereka nggak bakal ketinggalan, FOMO. Makin aneh, makin dia beli. Nyobain ya. Iya, begitu keluar Red Velvet langsung tinggi Red Velvet. Nanti udah agak turun. Red Velvet apa? Red Velvet itu kuenya itu dibikin merah, ada rasa tertentu yang diberikan, kemudian toppingnya juga ada topping Red Velvet. Misalkan ada coklat Red Velvet, atau digabung dengan keju mozzarella, digabung dengan macam-macam. Dan itu, ini harus berubah terus ya? Berapa bulan sekali muncul produk baru? Nah, ini yang menariknya dari Martabak Pizza Orange. Kami tuh minimal setahun sekali selalu ada menu baru, atau setahun 2 kali. Misalkan ada menu seasonal, misalkan di bulan puasa, itu keluar tuh menu baru. Nanti setelah Lebaran, nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nanti kita keluarin ada menu seasonal? Iya. Itu harus ya untuk bisnis-bisnis seperti ini, Sony? Iya, karena gini, sebagian orang mungkin tidak menyadari bahwa perubahan itu kan cepat. Termasuk untuk makanan-makanan yang tradisional. Martabak itu makanan orang tua kalau zaman dulu, atau makanan keluarga. Cuma berubah sejak Martabak Pizza Orange itu hadir di Jakarta. Malah di Jakarta Pusat atau di pusat-pusat Jakarta tuh ramenya tuh di sore atau siang di perkantoran. Yang dulunya tuh nggak ada. Kalau saya bilang berdarah-darah, The Orange memperkenalkan bahwa martabak tuh bukan martabak yang cuma dimakan di malam atau sore, bisa dimakan di siang. Gitu. Oh, itu termasuk apa satu inovasi juga ya? Merubah kebiasaan orang makan martabak. Itu yang sering saya ceritakan juga, bahwa nggak gampang merubah, tapi begitu kita masuk itu akan lebih mudah. Karena begitu Orange memperkenalkan, saya pertama kali tuh jualan di jam 11 pagi. 11 pagi. Sekarang sebelum pandemi malah 24 jam. Tapi sejak dilarang 24 jam, jadinya bukanya juga nggak 24 jam. Itu ada aja yang beli pagi, yang beli siang, yang beli tengah malam. Apalagi untuk orang-orang kreatif. TV, yang lagi di kantor ya, TV, kerja depan internet ya. Orang PH itu mereka ada yang tengah malam, ada yang gitu. Wow, luar biasa. Nama Orange itu dari mana sih? Iya. Sebenarnya nama Orange itu nama gabungan kedua anak saya, Omet sama Rain. Jadi digabung jadi Orange. Tapi nama martabak mirip-mirip, dan orang suka ketuker ya. Nah, itu banyak yang komplain ke kita, bilang, oh salah. Saya bilang, itu pasti salah merek. Itu follower. Iya, karena kalau udah bentuknya nggak pizza, kemudian warnanya udah bukan magenta, itu sampai kami itu merubah warna branding itu beberapa kali. 2011, 2012 ada yang niru, rubah lagi. 2013 rubah lagi. Terakhir 2017 udah benar-benar diteliti bahwa tidak ada martabak yang merah, tidak ada yang menggunakan merah tuh maksud di magenta ini. Ini magenta. Brandnya juga, mereknya juga. Jadi makanya Orange itu untuk membranding mereknya, dusnya itu tadinya seasonal juga. Nah, kalau sekarang biar customer bener-bener mindsetnya terbentuk bahwa kalau Orange sudah pasti warnanya harus begini, kalau enggak berarti bukan. Iya, magenta. Ini magenta atau fuchsia sih namanya? Sama aja ya? Kalau kita ngeliat di yang colornya itu ya, magenta. Tapi kalau dicetakannya bergeser nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Kalau menurut gua sih ini kerupuk ini soto Padang nih. Warnanya. Ya saking kita memberitahukan customer kan nggak gampang. Maksudnya ketika kita mau brainstorming brainwash si customer itu kan biayanya mahal. Gimana sih biar nggak mahal? Yang gampang adalah logonya dirubah, warna colornya dirubah, kemudian kita sebar terus-terusan secara masif bahwa ketika dusnya itu harus begini. Sebelumnya enggak. Jadi sebelumnya itu per tema juga. Misalkan puasa. Hijau. Warnanya tuh puasa, ada warna itu kan. Kita mau inovasi. Cuma kok orang banyak yang salah juga ya, kalau gitu kita jangan berubah dulu. Kita harus kuatin brand kita bahwa ketika mereka sudah tahu bahwa ya Orange itu yang seperti ini, baru kita berinovasi yang lain. Son, saya dengar persaingan dalam bisnis martabak itu gila ya? Ya. Kalau saya sih nggak melihat seperti itu, karena saya selalu bilang ke teman-teman bahwa kita fokus kepada inovasi sendiri. Jadi terkadang
kalau menurut kami kita memerlukan kompetitor atau memerlukan orang lain untuk berinovasi. Untuk berinovasi. Dulu juga Orange itu saking memegangnya bertahun-tahun juara di online sama juara di Jakarta, sampai kita hampir tidak berinovasi dulu di sebelum 2000. Oh, jadi kompetisi itu kadang-kadang penting. Penting banget. Jadi kita benar-benar tahu, oh iya ternyata kita selama ini merasa sebagai market leader, megang bertahun-tahun sehingga kita nggak berinovasi. Padahal kan harusnya inovasi tiada henti. Oke. Jadi makanya ketika ada kompetitor, menurut saya sih nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah, justru itu penting untuk inovasi. Tapi kalau ada yang mirip gitu, nyesek juga dong. Nggak. Sebenarnya sih orang kan tahu. Orang-orang baru aja yang misalkan mereka baru menyoba, dia salah beli. Tapi pada akhirnya tahu sendiri. Ini penting untuk apa? Barangkali pemain-pemain di luar gitu. Ini kan masalah IP gimana ya? Ada yang namanya mirip, ada logonya dimirip, ada casingnya dimiripin. Ya. Kan Sony kan pasti Sudah. betul-betul mempunyai IP yang juga harus diprotek. Ya. Apa yang bisa di-sharing oleh Sony? Ya, yang paling penting sih kalau kita mau berbisnis dicek dulu apakah merek kita atau logo kita sudah ada yang daftarin apa belum. Ya, oke. Penting. Kalau belum, tuh, ya. iya kita langsung daftarin dulu. Oke. Itu penting. Ini juga pelajaran dari saya juga bahwa saya menjadi aman karena sudah didaftarkan. Oke. Kemudian pernah juga ada yang pakai Orange tapi di tempat makan. Kemudian kita suratin, maksudnya kita nggak tuntut, nggak assume, nggak apa. Oh, dia bikin nggak restoran? Bikin restoran Bukan Orange. martabak tapi Orange. Iya, Oke. kita kasih tahu bahwa Orange ini sudah didaftarkan di beberapa kelas food. Jadi tolong diganti gitu aja sih. Karena kan orang Indonesia itu banyak yang nggak aware terhadap merek. Oke. Jadi nggak ada sesuatu yang krusial sih. Selama memang tidak kesengajaan. Dan orang itu patuh. Iya. Kemudian dia ganti beberapa waktu kemudian. Ada yang bandel nggak? Sejauh ini sih nggak ada kalau udah Nggak ada, disuratin ya. Nah, ini penting karena orang kadang-kadang melakukan kesalahan karena dia tidak tahu tuh. Iya. Dan Ya. saya juga sadar, maksudnya Ya. orang Indonesia kan banyak nggak sadar, apalagi untuk yang Ya. baru-baru. Saya kemarin sempat menegur partner buat teman saya lah, binaan saya juga. Tiba-tiba dia bikin iklan pakai Spider-Man. Oh. Pak Spider-Man, dan sempat diumum, saya bilang, hati-hati loh, itu Spider-Man itu IP-nya udah didaftarin Mahal. orang. Iya, kan kita ingat dulu ada yang satu brand yang kita nggak usah sebut, yang mirip Starbucks gitu, juga kena teguran juga ya. Saya pernah pengalaman juga memakai bukan logo, bukan ini, cuma hashtag. Jadi pakai hashtag FIFA World Cup kalau nggak salah. Oh iya? Ternyata nggak boleh juga. Nggak boleh, Padahal iya. maksud saya kan buat untuk apa namanya, biar euforianya masyarakat Nggak bisa, Indonesia nggak itu bisa. makin, Iya. oh ternyata nggak boleh ya. Padahal Iya. cuma hashtag aja. Karena itu yang dianggap sebagai ambush marketing ya. Iya. Ambush marketing itu marketing menggunakan keriaan, euforia orang, ride yang lebih resmi untuk dompleng gitu. Iya. Dan itu terjadi kemarin waktu yang heboh-heboh Paris Fashion Week. Iya, iya. Karena Paris Fashion Week itu sendiri tuh. Iya. Nggak bisa dipakai-pakai. Hanya karena eventnya sama di Paris gitu. Paris Fashion Week is a brand. Bukan hanya sebuah activity kan? Bukan Paris Fashion Show gitu Bukan, ya. Paris Fashion Show beda lagi gitu. Jadi kalau lu Paris Fashion Show, jangan nyebut-nyebut Paris Fashion Week. Iya. Ya, semoga kita belajar lah ya. Iya, itu saya banyak belajar sih bahwa tidak, walaupun cuma sekedar hashtag tuh nggak boleh sembarangan bisa dipakai. Ternyata sampai hashtag ya. Iya. Jadi kalau udah didaftarin, udah nggak bisa. Nah, itu juga. Udah nggak bisa. Tuh, Iya. hashtag tuh bayangin ya. Iya. Ya, jadi saya ngalamin dulu ada event di Palembang gitu, yang sponsornya siapa gitu, tahu-tahu selamat datang di event ini titik-titik. Tapi bukan sponsor gitu ya. Oh, kami kan cuma ngucapin selamat datang. Dulu masih ingat ya, Son? Kita sharing aja. Waktu di salah satu Piala Dunia ada satu perusahaan susu, dia blok tempat yang paling hebat di stadion, dia taruh perempuan-perempuan pakai oranye, pakai brandnya dia. Oh, ada 60 orang. Wah, itu kamera ke sana terus tuh. Dan dia bukan sponsor. Enak aja gitu. Itu boleh tuh martabak Korea Siap, apa siap. gitu. Tapi jangan dibilang gue yang ngajarin. Tapi itu nggak boleh lah ya. Jadi kita harus ada etika. Son, mungkin tahu ya, angka penjualan martabak di Jakarta itu satu hari katanya miliaran ya? Betul? Ya, miliaran kalau Miliaran. satu hari. Ya. Karena apalagi dari semua channel online. Dari semua channel online? Iya, itu besar banget di Jabodetabek. Pernah tahu ini angkanya berapa? Belum ada yang publish. Saya pernah dengar ya, 3 miliar atau saya kaget ya. Tapi bisa jadi 3 miliar.
karena saya cuma dapat misalkan dari satu contoh channel penjualan, yang lainnya nggak buka. Iya. Itu aja sehari bisa miliaran, bisa lebih kali. Kalau semua channel, lebih. Kalau semua channel lah. Lebih. Pokoknya penjualan sehari martabak di Jabodetabek. Lebih. Kalau angka 3M, 5M barangkali lebih ya? Lebih. Tuh, bayangin. Apalagi termasuk yang offline, yang kecil-kecil juga offline semua ya? tuh. Yang cuma punya single warung gitu ya? Itu bisa lebih. Wow, betapa besar potensinya gitu. Ya. Dan apa Orange menjadi market leader? Sejauh ini masih market leader Jabodetabek. Wow, oke. Karena belum se-Indonesia. Belum se-Indonesia, Belum apalagi se-Indonesia. nanti se-Indonesia. Iya. Insya Allah. Kenapa akhirnya seorang pegawai negeri gitu keluar dari pegawai negeri dan fokus membidik bisnis martabak? Iya. Jadi ini sebenarnya beberapa teman juga nanya, kenapa sih harus keluar padahal kan udah nyaman. Saya bilang justru proses keluarnya saya tuh nggak 1-2 hari saya pikirin. Nggak serta-merta? Nggak serta-merta saya langsung saya keluar. Tapi saya pikirin bahwa ketika saya di PNS, justru saya merasa nyaman. Dan sekarang saya sadarin, dan sering saya sampaikan ke teman-teman saya bahwa saya sering bilang, coba dong, apa sih yang bisa di-sharing bahwa ketika lu merasa nyaman, lu nggak akan berkembang. Gitu. Itu yang saya rasakan. Jadi gimana sih, kalau PNS, saya bukan bilang PNS nggak kerja ya, tapi ketika kita datang absen, pulang sore, dapat sekian puluh juta. Nggak kecil ya? Karena kamu kerja di pajak. Cukup banget, cukup banget. Tapi justru itu membuat saya nggak berkembang. Maksud saya, ketika saya begini, saya mau jadi apa sih nih? Sebentar lagi, misalkan beberapa puluh tahun lagi pensiun, terus ya udah. Pensiun saya mau ngapain? Nggak membuat apa-apa buat diri saya, keluarga saya, atau masyarakat. Oleh karena itu saya lihat, tapi ketika saya berbisnis atau di entrepreneur, bahwa itu tidak terbatas. Lompatannya juga nggak terbatas. Saya ukur misalkan di PNS, paling juga mentok-mentok eselon 2, eselon 3, selesai. Habis itu nggak ada lagi, tapi habis itu pensiun. Kalau di entrepreneur kan enggak. Nggak ada pensiunnya? Nggak ada pensiunnya. Dan ternyata memang saya itu nggak bisa diem. Jadi saya ketika saya diem, saya bingung, kok saya diem ya? Apa yang bisa saya lakukan ya? Bahkan sekedar pagi juga saya pikir, apa yang bisa saya lakukannya untuk bisnis, untuk saya, atau untuk yang lain. Jadi teman-teman, saya ngasih tahu ya, para yang nonton Helmia Bicara, Sony ini adalah alumni STAN. Jauh di bawah saya. Dan dia kerja di pajak. Berapa tahun sempat kerja? 16 tahun. 16 tahun. Ya, saya kaget. Ternyata itu yang saudagar martabak itu alumni STAN. So cek, ternyata benar. Kamu D3 ya? Iya. D3 pajak STAN ya. Saya kebetulan ketua ikatan alumni sekarang. Tapi bukan karena itu saya undang Sony. Jadi ini nggak ada KKN-KKN, tapi semua orang harus tahu kalau Raja Martabak di Indonesia itu adalah Sony. Jadi oleh karena kita undang untuk sharing. Jadi cukup menarik juga gitu. Barangkali Sony bisa memberikan advice. Kalau mau kaya, nggak mungkin lah dari pegawai negeri. Betul, Sony? Betul. Kalau mau kaya. Kalau mau nyaman aja bisa. Kalau mau nyaman bisa. Walaupun definisi sukses seseorang belum tentu juga mau kaya. Iya. Ada yang cukup mau nyaman. Ada yang memang cocoknya di PNS. Di ASN, tapi orang punya tujuan hidup sendiri, punya mimpi sendiri, punya arti kesuksesan sendiri, dan Sony akhirnya keluar dari pegawai negeri, kita menyebutnya ASN sekarang, untuk berbisnis. Jadi ini penting saya sampaikan. Jadi untuk teman-teman di PNS ya, kalau mau kaya nggak usah jadi PNS lah. Oh, betul dong ya? Iya, betul. Ya, tapi sekarang PNS ternyata boleh ya punya bisnis asal tidak konflik. Iya. Tapi kan nggak total jadinya kan? Iya. Nggak total. Boleh berinvestasi seorang PNS, tapi tidak akan total habis-habisan. Ya, itu juga pilihan saya kemarin sih. Jadi ketika saya berbisnis, tapi saya masih jadi PNS, saya pasti pikiran saya minimal itu mendua. mikirin. Iya dong, harus. Iya, mikirin bisnis saya kan. Padahal seharusnya kan saya mikirin pekerjaan saya kan. Dan saya harus ada di pilihan bahwa ini harus memilih. Nggak bisa saya di dua-duanya. Dua hal yang berbeda ya. Menjadi PNS itu kan nyaman banget, menjadi seorang hampir nggak ada risiko ya. Iya. Ya nggak akan dipecat kecuali lu melakukan kesalahan. Iya. Ya, tapi di dunia entrepreneurship kemungkinan gagal ya juga dengan kemungkinan berhasilnya ada, dan kemungkinan gagalnya jauh lebih besar daripada kemungkinan berhasil ya, Soalnya. Iya. Sadar itu. Justru itu challenge-nya sih. Jadi untuk orang-orang yang merasa dirinya
justru kalau untuk saya, bahwa ketika jadi PNS itu mengukung kreativitas saya. Jadi berbeda banget ketika saya dulu, saya kan aturannya A, maka saya harus lakukan A. Ya. Jika saya melakukan B, maka saya melanggar. Pada dunia kreatif harus Nggak begitu sebaliknya kan? ya. Nah, berarti pas saya pelajarin, oh iya, berarti saya ya. sebenarnya kalau saya mau melakukan yang B, saya nggak boleh ada di sini. Iya. Saya harus keluar dari situ karena Kalau dunia entrepreneurship, dunia industri kreatif, justru kalau orang semua A, kita harus B dong. iya dong. Harus Kalau beda. luar negeri harus sama. Iya. Ya, walaupun ya saya kan juri anugerah ASN ya, bahwa sekarang ASN tuh diharapkan berinovasi juga. Iya. Ya, tapi risk taking ini yang saya bicarakan. Definisi entrepreneurship itu adalah entrepreneur itu adalah orang yang mau berani mengambil risiko. Iya. Ya, dan hanya orang pengambil risiko lah yang akan mendapatkan return yang lebih besar. Iya. Kalau mau aman-aman, ya aman-aman juga lah. Oke. Dan kenapa akhirnya memilih martabak, Son? Punya background, bapakmu tukang martabak juga kan? Atau apa? Nggak ada. Bapakmu apa? Keluargamu apa? Dulu kalau keluarga saya dari kecil tuh suka bantuin orang tua di Pasar Baru. Dulu tuh ada toko kamera di Pasar Baru banyak. Oke. Nah, saya tuh suka bantuin. Jadi ketika saya liburan atau Sabtu Minggu tuh saya bantu buka toko. Oh, ayahmu jadi punya toko. Punya toko kamera. Kamera Dulu di kamera Pasar masih Baru? manual, masih diputer. Tahu tuh, krek. krek. Ya, itu. Masih pakai film dong ya? Masih pakai Oke, film. terus? Saya juga belajar. Jadi saya jadi PNS karena saya dapat stan. Dapat stand. Ya. Stan kemudian jadi PNS. Hmm. Jadi nggak ada pikiran. Nggak pernah cita-cita jadi pegawai negeri? Nggak ada. Jadi emang dapat, kemudian saya jadi PNS. Ayahmu senang-senang aja kamu masuk stand? Kalau orang tua saya itu demokratis. Jadi ngebebasin aja, yang penting selama di jalan yang benar. Jadi nggak pernah maksa atau gimana. Pokoknya Termasuk selama baik. keputusan untuk meninggalkan pegawai negeri pun? Iya. Dan itu saya banyak belajar dari situ sih, bahwa nggak kesuksesan orang tuh nggak harus jadi PNS atau nggak harus gimana, bisa di mana aja. Dalam awal berbisnis, ayahmu bantu? Nggak. Kebanyakan kalau bisnis itu sama istri, Sama istri? sama keluarga yang lain. Oke. Nggak ada bantu modal gitu, Bapak? Nggak ada duit. Kan Bapak punya toko. Punya toko tapi nggak besar, bener-bener toko biasa. Ayah masih ada sekarang? Masih ada. Masih dagang juga? Udah nggak. Udah nggak? Anaknya sukses? Udah, anak-anaknya sudah membantu. Sudah membantu? Jadi dulu juga saya bukan dari keluarga orang kaya juga. Iyalah. Iya. Seperti anak-anak stan kebanyakan ya? Iya, betul. Oke. Dan kenapa memilih martabak? Ya. Jadi balik lagi, bahwa martabak ini ketika saya memilih apa sih yang bisa dulu kan masih bekerja. Yang saya inginkan adalah kebutuhan pokok. Jadi sandang, pangan, papan. Papan tidak mungkin saya karena nggak ada uang. Oke. Modalnya besar. Modalnya besar. Kemudian pakaian juga. Saya mencontohkan pada diri saya kebanyakan. Ketika saya ini laki-laki tidak sering membeli baju, masa saya mau jualan baju? Apa sih? Oh, ternyata makanan. Makanan juga pilihan kan. Dulu pilihannya tuh mau bikin entah warteg, entah nasi padang, atau makan yang lain. Ini kayaknya yang dua ini susah deh. Kenapa susah? Karena yang pertama, ketika kita bikin warung padang, butuh space-nya agak besar, stoknya harus banyak, dan harus bikin duluan di dua-dua ini. Itu yang kamu nggak Berarti suka? resikonya, ada resiko material atau bahan baku yang terbuang. Kalau nggak laku? Kalau nggak laku. Nah, ini berbeda dengan, saya bilang, oh kayaknya makanan yang Indonesia banget, yang resikonya agak rendah. Pas ketemu, oh iya, kebetulan sukanya martabak. Martabak pesan dulu baru buat? Pesan dulu baru buat. Jadi resiko terhadap, karena saya dulu juga akunting, jadi saya hitung, oh resikonya rendah nih. Jadi ada faktor itu. Yang udah mitigasi risiko. Mitigasi risiko. Ada faktor bahwa udah Indonesia banget, kemudian dimakan setiap hari, resikonya rendah. Dan satu hal ya sih yang saya pilih, tidak ada brand besar yang megang. Jadi dulu misalkan saya ngomong tentang ayam goreng, ada brand yang besar, saya berbicara tentang burger, ada yang besar, martabak nih nggak ada. Ada begitu aja ya, kayak ada di ya, Bandung, bukan brand yang brand nasional, besar, cuma ada brand-brand San lokal Francisco juga. dulu gitu ya. Itu brand-brand lokal juga Lokal sebenarnya, dan juga. nggak terlalu besar. Oh berarti yang brand nggak ada. Oh berarti ini
saatnya saya Jadi masuk. kalau anak stan itu bisnis tapi penuh perhitungan kayak gitu ya. Iya, iya. Perhitungan sederhana lah. Iya, iya, iya. Ada teman-temanmu saking suka bisanya ngitung, malah bisnisnya nggak dibuka-buka tuh. Karena kebanyakan ngitung. Karena banyak kan gitu. Kadang-kadang kita di bisnis itu kan ada intuisi ya. Nggak semuanya juga harus dihitung. Nah, itu juga yang saya sering sampaikan ke teman-teman bahwa intuisi itu terbentuk dari pengalaman. Makanya saya bilang jangan abaikan orang-orang yang punya pengalaman banyak. Saya banyak belajar, saya banyak nonton juga vlog atau orang-orang yang sukses. Karena memang mereka itu intuisinya karena pengalamannya. Jadi bukan karena asal-asalan mereka mau melakukan sesuatu atau mereka invest sesuatu. Tapi intuisi mereka terbentuk karena pengalaman. Gitu. Wah, keren. Mulus dari awal? Enggak pasti enggak. Pasti enggak? Iya. Tahun berapa sih Orange? 2000? Kalau martabaknya 2011. 2011. Martabaknya 2011. Emang sebelumnya ada lain? Ada jamur. Kalau sekarang ada banyak. Kalau Dulu martabak jamur, bisnis apa yang jamur? Jamur itu coba-coba. Jadi jamur goreng, ada gerobak. Namanya Orange juga? Iya, jamur orange. Jamur Orange. Jamur orange. Nah, di situ juga saya belajar. Ketika si makanannya itu musiman, balik lagi karena basic saya akunting, jadi saya bisa ngelihat grafik. Jadi saya ngelihat grafik, ketika grafiknya udah mulai melambat growth-nya, oh ini kayaknya ini udah mulai akan ada shifting makanan nih. Yang tadinya dia makanan musiman, kemudian akan ditinggalkan. Makanya langsung sebelum setahun juga udah langsung shifting. Udah terasa ya? Udah tahu karena 6 bulan. Jadi saya merasakan 6 bulan. Ketika 6 bulan growth-nya tiba-tiba tinggi, kemudian melambat dan Something wrong. iya, dan ini turun pelan-pelan. Saya bilang pelan banget. Oh ini udah pelan. Ini grafik udah menunjukkan ini akan Out. Iya, akan musimnya sudah lewat. Kalau saya bisa bilang tuh kayak minuman tuh kayak minuman kepal, terus ada kroffel, ada yang itu kan musiman semua tuh. Nanti yang hati-hati banyak. Itu udah lama ya? Iya. Banyak orang-orang beauty attendee itu yang nggak sadar itu, apalagi main baru begitu mereka lihat ramai langsung. Padahal kalau Ikut-ikutan. pengalaman saya itu hati-hati. terhadap Begitu bisnis itu. ada yang bisnis yang meledak, sekarang boba tuh meledak ya kan? Boba sudah lewat. Udah lewat juga kan? Udah lewat. Boba kan sempat meledak, kemudian meledak lagi. Sekarang nih sudah lewat lagi. Dulu kan bubble ya? Bubble. Lewat Bubble. juga? Lewat juga. Itu lewat juga. Sekarang juga lewat Karena juga. gitu, ada satu yang meledak, semuanya yang ikut banyak banget ya. Nah, Itu apalagi kalau entry barrier-nya nggak tinggi ya. iya. Bisa ditiru dengan gampang. Iya. Oh, jadi kamu sangat memperhitungkan itu. Iya. Kalau ini tetap naik? Ini Martabak? kalau gini, karena basic saya adalah sales point-nya tuh ada di pusat-pusat kota, ini pengaruh banget di pandemi ini ke PPKM. Jadi begitu PPKM level 3 itu udah turun. Karena orang-orang nggak ada kan di tengah pusat. Keriuhan. Iya. Online apakah menjadi makin baik kalau PPKM? Online gini, sejak pandemi itu perubahan channel penjualan yang tadinya saya bisa di 60 itu offline, online-nya 60, offline-nya 40, sekarang ini di 85 sampai 90 online. 85 online. 85 sampai 90% online. Sony itu membuat ini tidak pakai central kitchen kayak gitu ya? Sekarang sudah ada. Jadi Kalau sebelumnya setiap Awal. outlet itu masak sendiri? iya, awal-awal di 2011 sampai 2015. 2016 sudah punya Sentral. ya, sentral, semacam central kitchen. Di Jakarta ada berapa sentral? Satu. Satu doang? Semuanya satu. Karena itu kan untuk memegang quality. Oh, oke. Jadi 2016 untuk menjaga quality. Iya, 2016 saya membuat sistem logistik sama pabrik. Sederhana. Buat apa sih? Yang pertama, awalnya bahwa ketika dulu saya belanja sendiri-sendiri, mahal dan tiap outlet tuh harganya berbeda. Jadi saya harus punya sentral Semuanya logistik. deh. Jadi termasuk pembelian pun sentral. Termasuk pembelian untuk yang besar-besar. Kecuali untuk yang kecil kayak garam atau itu di tiap toko masing-masing. Tapi kalau untuk yang bahan inti dan Apa besar, itu? Mentega, terigu, coklat, dan yang lain-lainnya itu udah tersentral. Dan bisa lebih murah ya karena belinya bulk ya. Iya. Terus apa lagi bisa Ya. di-sharing? Kemudian setelah bikin itu, baru di 2017 saya bikin perusahaan manajemen.
Karena tidak mungkin saya bisa memanage sendiri lagi. Kemudian bikin perusahaan manajemen. Nah, perusahaan manajemen ini saya bentuk dengan beberapa tim yang memanajemenin semua anak usaha Orange. Makanya saya bilang tadi tidak cuma martabak, kalau sekarang ini ada beberapa yang lainnya. Nah, setelah terbentuknya manajemen baru bisa lebih fokus kepada ekspansi, kepada pengembangan produk segala macam. Jadi Central Kitchen ini cuma satu aja di Central Kitchen satu. lokasi di mana? Di Kedoya. Kedoya. Oh, Iya. jadi semua dibuat di sana? Di sana. Atau Kemudian- adonan aja di situ? Enggak. Kalau adonan masing-masing. Jadi gini, tepung mix di satu tempat, tepung mixnya itu ditaruh di gudang. Oke. Jadi ada gudang tersendiri lagi. Oke. Gudangnya itu yang mendistribusikan ke semua outlet. Kalau masak tetap sendiri? Masak sendiri. Jadi mereka tuh sudah terima jadi tepung mix. Tepung Tinggal. mix. Jadi Orange itu saya yakin bahwa satu-satunya waktu beberapa tahun lalu yang semua outletnya punya mesin masing-masing. Karena dulu waktu di 2011 tuh mereka manual. Rata-rata semua manual. Oke. Nah, saya bilang ini kita tidak mungkin membuka outlet banyak kalau kita mengandalkan manusia. Maka kita harus mengandalkan mesin. Makanya sempat di awal-awal tuh invest mesin. Semua outlet harus ada mesin. Tepungnya ini, yang tepung mixnya ini yang ditaruh di outlet dan mereka tinggal kasih komposisi tertentu. Jadi saya ulang lagi, Central Kitchen membuat tepung mix. Tepung mix. Dan semua rahasia di sini nih ya? Ya, Nyampurnya apa, orang nggak boleh tahu. enggak. Yang tahu siapa aja nih? 2 orang. Saya sama partner. Partner, 2 orang aja? 2. Kayak rahasia Coca-Cola aja ya? Kalau di Coca-Cola lebih seru tuh, Son. Iya, Yang megang cuma 2 orang, dan orang ini tidak saling mengenal. Oh gitu. Iya, iya. Kalau kamu dengan partner lagi. Jadi kalau 2 orang ini tidak bisa kerjasama, tidak akan tercipta rumus apa minuman soda ini. Jadi ini berdua. Iya. Jadi ini ya. Iya. Orang lain nggak boleh tahu. Enggak. Jadi Sony tiap hari masih ngadon ya? Masih nentuin? Enggak. Kan kita gini, ada beberapa rahasia itu yang orang di situ juga nggak tahu. Mereka cuma tahu, ya udah segitu aja. Ya artinya kan waktu masukin nyampurin gitu kan orang nggak boleh lihat juga kan? Mereka nggak tahu kan materialnya apa. Jadi ada lagi yang misalkan ini tepung nih. Tepung ini kan ada banyak komponennya. Betul. Dan nggak semuanya dia tahu ini komponennya apa. Gitu. Sony ngasih Bahannya, aja? Iya. Oh, jadi masih terlibat Sony? Sampai sekarang? Partner saya. Partner? Iya. Oke. Partnernya megang berapa persen saham? 5. 5? Sony 95? 95. Enak aja lu. Partnernya saudara lagi? Enggak, teman saya dari sekolah. Temen waktu SMA? Iya. SMP, SMA. Harus baik-baik loh. Kalau dia keluar dia bikin sendiri. Gitu. Iya. Iya. Tapi tidak semudah itu sih. Setelah saya pelajarin bahwa memang power of brand itu penting. Power of brand penting. Iya. Jadi. Apalagi kalau udah terlanjur begini ya. Iya. Nggak susah untuk mengejar brand yang sudah kuat ya. Iya. Gitu. Apalagi inovasi itu kan bukan resep awalnya, cuma ketika terus berkembang. Oke, supaya teman-teman yang mendengar ini juga banyak bisa belajar ya untuk berkembang seperti martabak pizza Orange gitu. Jadi sekarang udah modelnya kalau mau banyak itu memang semuanya harus menggunakan mesin ya, Son? Iya. Kalau nggak, kalau faktor manusia akan sangat, kan orang nggak bisa terima kalau Orange di sini sama Orange di Kedoya beda gitu, orang nggak bisa terima ya. Itulah challenge-nya sebenarnya sih. Iya. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa beda tangan beda rasa. Setuju. Malah kalau saya bilang justru itu challenge-nya untuk si entrepreneur, bahwa gimana caranya biar dimanapun bisa sama rasanya. Iya. Gitu. Makanya harus mesin. Ya, Mesin. Jadi tepung dari situ baru dikirim-kirim ke dikirim outlet. ya dari pabrik itu ke gudang, ke dari gudang. gudang baru ke outlet. Gudangnya yang ada di wilayah-wilayah. Gudangnya sementara ini ada satu yang ada Tangerang. Tangerang, oke. Jadi, dari Tangerang baru ngirim Distribusi. distribusi. Setiap hari. Dia jalan, cuma ke setiap outlet nggak setiap hari, seminggu sekali. Seminggu sekali. Karena kan materialnya bukan material yang gampang basi. Oke. Boleh tahu satu atlet sekarang omset berapa? Total. Ya nggak apa-apa kan? Oh, iya. Kan semua juga dibuka ya, udah mau Iya. IPO juga. Iya. Intinya sih kalau 1 tahun itu penjualan totalnya di 2 juta pieces martabak kira-kira. Salesnya di atas 100 miliar.
Wow. per tahun. Growing terus. Agak turun waktu di pandemi kemarin karena pengaruh kepada PPKM level 3, 4 dan darurat. 100 miliar setahun. Kalau sama yang satu itu loh, ada yang jual skincare 600 miliar sebulan. Sebulan kalah. 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 Nggak, belum punya pesawat. Belum punya pesawat. Pesawat telepon aja. Pesawat telepon aja. Semoga Sony tidak flexing ya. Saya berharap betul. Iya. Dan mempunyai manfaat. Berapa karyawan yang terlibat? Kalau untuk martabaknya aja 400-an, kalau 400-an? total itu 500-an. Apa namanya 100-nya? Yang 100-nya itu manajemen, kemudian ada logistik, kemudian ada restoran, ada kopi. Ada kopi juga sekarang? Ada kopi juga. Orange juga namanya? Orange Coffee. Terus? Ada Mile Coffee, ada... Tapi dijual di outlet yang sama? Ada yang dijual, ada yang enggak. Karena saya bikinnya itu berjenjang. Jadi ada sebagai distributornya bahwa roastery, Orange Coffee itu roastery. Jadi dari green bean menjadi roasted bean. Dijual juga? Dijual juga roasted bean-nya. Kemudian ada coffee shop-nya, namanya Mile Coffee. Ada yang reguler, yang signature ada Mile Coffee Signature. Mile. Dari milenial sih, dari milenial. Oh, pikir Melia Dilan gitu bukan? Nah, kalau itu kafe. Kalau itu bentuknya kafe. Kafe? Iya. Oh, jadi berkembang ya? Berkembang. Berapa besar tadi penjualan online? 85 sampai 90. Online? Sekarang ini. Kalau sebelum pandemi sih nggak sampai. Kalau saya daerah Cipete, kalau saya minta dikirimin orange itu, nanti ngambilnya itu atau ngantarnya dari orange terdekat? Terdekat. Kalau di online tuh mereka otomatis nyari yang terdekat. Otomatis itu ya? Iya. Jadi di situ ada. Sangat tergantung dong kepada e-commerce itu? Sejak pandemi ya, banget. Iya. Sebelum pandemi saya kan punya armada delivery itu banyak. Satu outlet tuh bisa 3 sampai 5. Motor. Tapi sejak pandemi nggak bisa. Karena kan juga PPKM, nggak berani, segala macam. Ya udah kita kurangin. Bahwa akhirnya kita berubah nih. Dan orang juga nggak ada yang mesen lagi lewat, sedikit yang mesen lewat telepon atau WA. Semuanya langsung pakai aplikasi. Aplikasi itu? Iya. Itu kan di aplikasi kan juga suka ada voucher, bonus. Voucher ya. Saya dengar ininya potongannya juga besar ya? Banget. Dan ini sih kalau untuk orang-orang pemain baru, F&B baru, karena saya itu Orange itu termasuk yang utama bergabung di online itu 2015. Jadi gimana saya merasakan panennya subsidi voucher. Jadi ketika di 2015 bahkan nggak ada charging, jadi gratis. Kemudian mulai ada, sekarang ini udah mulai besar. Jadi sekarang ini voucher itu subsidi. Sebagian ditanggung oleh merchant, Orange ini, sebagian ditanggung oleh provider, si ojek online-nya. Jadi sudah nggak ada yang full ditanggung oleh mereka, udah nggak ada. Nah itu yang membuat... dia bebanin ke merchant? Iya, marginnya itu lebih tipis. Tapi masih oke? Masih oke. Jadi sekarang itu gamesnya adalah bagaimana salesnya itu tinggi. Boleh tahu mereka ngecas sampai berapa sih? Untuk biaya untuk apa? Mereka tuh ngecas 20-30%. Jadi tiap yang kita beli itu 20-30% adalah untuk mereka. Itu, untuk mereka. Iya. Itu udah termasuk biaya pengantaran ya? Enggak juga? Enggak. Ya, biaya pengantaran itu ditanggung oleh konsumen? Iya, pada konsumen. Wow. Besar. Tapi mau nggak mau bisa nih? Iya. Tapi untuk Sony juga, Chengli juga lah ya. Nggak perlu punya motor sendiri, nggak punya kami bayar pernah coba sebenarnya. Kita pengen tahu gimana sih kalau kita kasih promo offline. Kita kasih diskon 20%. Tapi orang nggak banyak juga yang beli. Jadi, ternyata mereka... Ya sudah lah ya. Customer behavior memang berubah ketika mereka tuh beli menggunakan gadget. Itu nggak bisa dilawan. Karena kalau saya kan orangnya seneng mencoba, seneng ngetes. Oke, sekarang kita bandingin antara online dengan offline, bener-bener kita murahin yang offline. Nggak dibeli juga. Customer saya juga heran, kok bisa ya customer? Ya udah, berarti memang pergeseran customer behavior tuh nggak bisa dilawan. Jadi akhirnya saya udah berkali-kali ngetes, nggak bisa kita lawan.
oke kita masuk ke dalam games-nya online kalau gitu. Bisnis sekarang memang bisnis kolaborasi ya. Iya. Nggak bisa semuanya dikerjakan sendiri. Nggak bisa. Oh, billing, saya kebayang tuh billing per bulan untuk bayar platform-platform itu udah besar banget ya. Besar banget. Kamu salah satu yang terbesar di Jakarta? Indonesia. Di Indonesia salah satu yang terbesar? Iya. Karena kalau saya dengar di mereka bahwa mereka itu punya orang-orang yang memegang brand-brand besar. Nah itu. Dan Orange termasuk? Termasuk dari 2016. Berapa miliar billing sebulan untuk membayar itu aja? Ya 20-30% dari total sales yang tadi untuk bayar mereka. Wow. Gede Pasti banget. kamu dapat apa treatment khusus dong ya? Ya ada yang ngelayanin aja sih. Nggak ada bonus apa-apa lagi. Kalau bayangkan minimal 100 M setahun, artinya 20 M, 30 M hanya untuk apa? Bayar platform ya? Iya. Ya. Platform. Tapi selama kita masih untung, kenapa enggak? Iya. Memang nggak bisa kelawan sih. Coba kelawan Udah ya. pernah dicoba. Saya juga punya motor, mau dikasih free charging juga. Nggak juga. Jadi nggak semuanya juga gitu ternyata. Nggak boleh serakah udah. Dan untuk merunning itu juga biayanya besar juga untuk mereka ya. Betul. Bayar orang IT, bayar segala macam, bayar database, bayar server. Ya. Cuma ya agak susahnya ketika yang dikhawatirkan adalah ketika nanti charge-nya dinaikin lagi. Kan untuk merchant-merchant itu nggak semuanya itu marginnya tuh tebel. Jadi kalau untuk margin yang tipis itu akan makin berat. Oke. Ini pelajaran yang luar biasa. Yang kan sekarang martabak tuh ada martabak terang bulan, yang manis ada martabak telur ya, betul ya? Iya, iya. Yang lebih laku yang mana, Son? Kalau untuk SKU-nya lebih laku yang telur. Karena Orange itu yang disukai sama orang-orang, dagingnya bener daging kotak-kotak. Jadi kalau di tempat... Bukan yang diacur, dicacah bukan, gitu, bukan yang giling. Iya. Oh, ini bener-bener kotak, bener-bener daging. Kemudian cukanya juga beda. Nah, kalau di manisnya itu tetap kalau quantity yang klasik kayak coklat kacang wijen atau keju. Tapi untuk menu-menu yang barunya juga untuk pertama kali tinggi, habis itu turun, kemudian kita ganti menu baru lagi biasa seasonal. Wow, luar biasa. Oke. Ke depan mau ngapain, Son? Yang pasti kalau untuk martabak akan dikembangkan seluruh Indonesia di tahun ini sampai mungkin di 2024 udah mulai ke seluruh Indonesia. Ada rencana IPO? Insya Allah nanti kalau salesnya itu mencapai size tertentu, mungkin IPO. Tahun 2022 ini apa target menjadi berapa cabang? 150. 150. Jadi nambah berapa? Nambah 40, 50? Nambah 43 lagi. Ini sistemnya, Pak? Kerjasama, franchise, atau semuanya sendiri. dimodalin sendiri? Sendiri. Semua dimodalin sendiri? Semua dimodalin sendiri. Kalau menjelang IPO memang harus begitu ya. Lebih baik apa dimodalin sendiri. Jadi pakai keuntungan untuk bangun apa outlet baru. Makanya nggak bisa flexing. Nggak bisa? Nggak ada duit. Kan bisa sekarang. Oh, bisa. Sosok mau beli, dibikinin konten. Oh, kamu nggak punya medsos juga ya? Saya medsosnya nggak terlalu aktif kalau menurut saya pribadi. Tapi kalau brandnya ada. Brandnya ada? Iya. Nggak ada YouTube sendiri? Nggak ada. Nggak cocok juga kamu flexing. Iya, saya nggak cocok. Martabak ke flexing, apa yang mau di flexing? Padahal gede banget ya. Oke, Sony, saya senang banget ya kamu berkembang. Siap. Ya, jadi semoga tetap apa ya, bisa bermanfaat untuk orang, Amin. menghidupkan UKM, menjadi inspirasi bahwa ternyata produk-produk lokal itu keren. Ini ada martabak apa aja nih, Son? Oh iya, ini tipker. Tipis kering. Iya. Tipker Nutella. Oh, ini hot juga ya? Iya. Itu masuk favorit saya sih. Saya dengan istri juga senangnya tipker. Oh iya. Oh, kedengeran ya? Mukbang ya. Mukbang. Kriuknya terasa. Ini padahal bikinnya dari tadi kan ya. Ini telur. Oh, ini ini salah satu inovasi dari Orange juga. Ini kayak Jepang-Jepangan gitu ya? Iya. Mentai. Ini Mentai. juga untuk anak-anak Gen Z dan milenial nih senang banget. Mereka mentai. senang gini-gini kan? Iya. Iya. Mereka senang. Combine dikasih keju. Iya. Ya, makanya harus di luar. Habis ini gua nggak. Oke, siap. Ini apa lagi nih? Oh. Oh, ini yang coklat biasa. Ini juga favorit juga. Iya. Coklatnya bukan kaleng-kaleng ya. Iya.
Kalau coklat atau material yang dipakai biasa tuh suka di lidah langit-langit tuh suka lengket. Oke. Nah kalau yang murah-murah gitu. Oke. Makanya orange itu nggak ada yang pakai yang murah sih materialnya. Ini harganya mahal ya. Enggak juga, affordable, terjangkau. Affordable. Sesuai dengan kualitinya. Ya. Kalau menteganya nggak pakai apa sih? Menteganya pakai Blue Band dan ada kalau mau campur Eastman bisa. Karena ada beberapa orang dulu pernah langsung dicampur, ternyata ada yang alergi, ada yang apa, oh ternyata nggak bisa nih. Ada beberapa orang yang nggak. Seneng banget saya punya adik kelas kayak gini, semoga menjadi inspirasi ya. Amin. Jadi sekali lagi, tentukan apa ya tujuan hidupmu. Ya. Terserah mau jadi apa aja, jadilah yang terbaik. Saya selalu mengatakan begitu. Kalau jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang terbaik. Kalau mau jadi dosen, jadilah dosen yang terbaik. Jadi dokter, jadilah dokter yang terbaik. Mau jadi tentara, jadilah tentara yang terbaik. Mau jadi pegawai negeri, jadilah pegawai negeri yang terbaik. Tentukan sendiri-sendiri. Jangan pakai sepatu orang. Ya kan? Ya. Jangan pakai sepatu orang. Saya dulu 26 tahun saya jadi pegawai negeri. Akhirnya saya memutuskan untuk juga keluar karena juga sekali lagi masalah passion, tujuan hidup. Ya, tapi saya tidak pernah mengajak orang untuk bertahan atau keluar. Itu pilihan sendiri. Jangan pernah memakai sepatu orang lain. Ya, Sony boleh seperti ini, tapi nggak gampang menjadi orang seperti Sony. Percayalah. Ya, karena hidup paling bahagia itu adalah menjalani passion sendiri ya, Son? Ya. Oke. Ada closing statement, Son? Ya, untuk orang-orang mungkin yang merasa sudah nyaman, yakinkanlah bahwa kenyamanan itu bisa menghambat kreativitas kita. Itu yang saya rasakan sebenarnya. Jadi ketika saya dulu bekerja, ternyata passion saya bukan di situ. Kalau bahasa sebenarnya saya sampaikan adalah nyaman membunuhmu. Jadi nyaman membunuh kreativitas kita. Gitu. Sesuai dengan konten YouTube saya sebelumnya, ya, kalau mau sukses harus nyaman melakukan sesuatu yang tidak nyaman. Ya, itu adalah satu inspirasi supaya kita keluar dari comfort zone. Ya, Anda bermain di comfort zone, ya segitu-segitu aja. Tapi kalau itu membuat Anda nyaman, silakan. Tetapi untuk orang-orang yang kepengen lebih daripada yang diperoleh di zona nyaman, Anda harus memang keluar dari zona nyaman. Saya malah provokatif sekali mengatakan, Anda harus nyaman melakukan yang sesuatu yang tidak nyaman. Tiba-tiba ada PNS orang pajak loh ini, bisnis martabak. Gampang? Tidak. Tapi begitu berhasil, ya pencapaiannya memang melebihi ya daripada dia bertahan. Jadi menurut saya itu penting. Dan semua orang punya arti kesuksesan sendiri-sendiri. Silakan. Anda tidak boleh menjadi siapapun yang Anda pikir Anda nggak nyaman. Ya, saya cuma meminta Anda, mari kita tuliskan ya apa arti sukses untuk Anda. Baik yang masih menjadi cita-cita atau yang sudah dicapai. Ya, kalau Sony tadi, sukses bagi dia kalau dia lebih bermanfaat. Betul ya, Sony? Ya. Bermanfaat untuk apa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk orang lain terutama. Tuliskan arti sebuah sukses untuk Anda dan silakan tulis di komen, dan komen terbaik atau apa kalimat terbaik akan mendapatkan giveaway dari kami. Itu saja apa perbincangan saya dengan seorang anak muda hebat yang merubah hidupnya, yang memang nggak bisa diem. Kalau diem ya udah diem. Kalau Anda mau diem ya diem di situ-situ aja. Untuk orang yang mau bergerak memang harus melakukan sebuah gerakan juga. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Wismilak Diplomat merupakan rokok kretek filter bergengsi yang memberikan kenikmatan optimal bagi para perokok sukses. Wismilak Diplomat akan terus dihormati sebagai merek bergengsi dan terus memberikan kualitas pengalaman merokok yang tidak tergoyahkan dalam pemenuhan kebutuhan inovasi produk untuk mencapai kesuksesan. Untuk para viewers, boleh tuliskan di kolom komentar apa arti kesuksesan bagi Anda. Akan ada giveaway yang dibagikan untuk komentar terbaik. Giveaway sebesar
300.000 rupiah.